Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivit Sukmani Airawati dengan NIM 182221065 dari kelas Fisika Matematika B1. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Matematika yang opsional. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang the Euler equation. The Euler equation adalah persamaan diferensial biasa yang diperoleh dari pendekatan variasional dalam kalkulus variasi. Nah, ini itu sering muncul dalam berbagai konteks fisika seperti mekanika klasik, mekanika fluida, dan teori medan. Nah, siapa yang merumuskan the Euler equation dan siapa yang pertama kali mengonsepkan persamaan yang ada itu? Jadi yang merumuskan the Euler equation adalah Leonhard Euler, seorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang pertama kali merumuskan persamaan Euler. Leonhard Euler adalah salah satu matematikawan paling produktif dan berpengaruh dalam sejarah. Leonhard Euler ini memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang matematika dan fisika, termasuk teori graf, kalkulus variasi, dan mekanika fluida. Yang kedua, konteksnya siapa, tahun berapa itu dibuat, berapa ratus tahun yang lalu. Persamaan Euler dikembangkan pada abad ke-18. Salah satu bentuk terkenal dari persamaan ini adalah persamaan Euler dalam kalkulus variasi, yang dia kenalkan dalam karyanya yaitu Methodus Invenientiales Curvas Maximi Minive Propriet kedua Gaudentes pada tahun 1744 dan persamaan Euler dalam mekanika fluida yang diperkenalkan sekitar tahun 1757. Jadi persamaan ini terjadi lebih dari 250 tahun yang lalu. Apakah perumusan itu masih dipakai atau dan kapan dipakainya? Jadi persamaan Euler memiliki berbagai bentuk dan aplikasi yang berbeda dan tergantung pada konteksnya. Dalam konteks kalkulus variasi, persamaan Euler-Lagrange digunakan untuk menemukan fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu integral tertentu. Ini digunakan dalam fisika teoritis, teknik, dan ekonomi. Dalam mekanika fluida, persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan aliran fluida ideal tanpa viskositas. Ini merupakan dasar dari dinamika fluida dan digunakan dalam bentuk aplikasi teknik dan ilmiah. Yang keempat, apakah memang perumusan ini sebenarnya sudah bisa diotomisasi oleh teknologi yang ada sekarang? Beberapa perangkat lunak dan alat yang sering digunakan untuk mengotomatisasi dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan Euler ini meliputi MATLAB, Mathematica, Python, eh, dan juga software CFD atau Computational Fluid Dynamics. Nah, persamaan Euler-Lagrange ini adalah do F per do Y min D per dx. Do F per do Y aksen sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu the Bridgestone problem. The Bridgestone problem ini melibatkan eh, menemukan kurva tertentu di mana sebuah benda akan bergerak dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi dengan waktu tempuh minimum. Solusi terkenalnya adalah sikloid. Jadi,
pertama kali dikemukakan oleh Johann Bernoulli, seorang matematikawan Swiss pada tahun 1966. Johann Bernoulli ini adalah bagian dari keluarga Bernoulli yang terkenal dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan matematika dan fisika. Bernoulli ini mengumumkan Bredichinstock problem sebagai tantangan kepada komunitas ilmiah pada tanggal 29 Juni 1696, sekitar 300 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 328 tahun yang lalu. Apakah perumusan itu masih dipakai dan kapan dipakainya? Yaitu dalam kalkulus variasi, masalah ini merupakan salah satu contoh klasik dalam kalkulus variasi yang mempelajari bagaimana menemukan fungsi dan memaksimalkan atau meminimalkan suatu integral. Nah, dalam fisika dan teknik, prinsip yang digunakan untuk memecahkan masalah ini diterapkan dalam perancangan lintasan optimal dan jalur tercepat dalam berbagai sistem mekanis dan dinamis. Dalam pendidikan, masalah ini sering digunakan sebagai contoh dalam pendidikan matematika dan fisika untuk mengajarkan prinsip-prinsip kalkulus variasi dan optimasi. Eh, apakah memang perumusan ini sebenarnya sudah bisa diotomisasi oleh teknologi yang ada sekarang? Ya, perangkat lunak seperti MATLAB, Matematika, Python, software CAD eh, ini memungkinkan ilmuwan dan insinyur untuk menyelesaikan masalah variasional yang kompleks dan melakukan simulasi dan efisiensi yang memiliki akurasi tinggi, mempercepat penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada sikloid. Sikloid merupakan kurva yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang menggelindingi suatu bidang. Sikloid ini muncul dalam konteks mekanika dan matematika yang telah dipelajari oleh Galileo Galilei dan Christian Huygens. Konsep sikloid ini pertama kali dipelajari oleh Galileo Galilei pada abad ke-16. Namun persamaan sikloid ini kemudian disempurnakan oleh Evangelista Torricelli dan Christian Huygens. Christian Huygens ini adalah salah satu yang paling signifikan dalam pengembangan teori sikloid, terutama dalam kaitannya dengan kurva Bras-Stockern. Galileo memulai penelitian sekitar tahun 1599, lebih dari 400 tahun yang lalu, dan Huygens memberikan kontribusi penting sekitar tahun 1658. Dalam fisika dan matematika, sikloid ini digunakan untuk menganalisis gerakan benda dalam medan gravitasi dan sebagai kurva tercepat atau jalur tercepat yang menghubungkan dua titik. Dalam teknik, sikloid ini digunakan dalam desain mekanis seperti profil roda gigi sikloid yang memberikan transmisi gerak yang halus dan efisien. Dan juga dalam matematika ini, sikloid adalah contoh klasik dalam studi kurva dan kalkulus variasi. Apakah memang perumusan ini sebenarnya sudah bisa diotomisasi oleh teknologi yang ada sekarang? Iya, bisa menggunakan perangkat lunak canggih seperti MATLAB, Matematika, Python, dan software CAD. Selanjutnya ada several dependent variable. Several dependent variable ini merujuk pada situasi di mana ada lebih dari satu variabel yang bergantung pada variabel independen tertentu dalam suatu sistem persamaan. Ini umumnya terjadi dalam konteks persamaan diferensial parsial atau sistem persamaan aljabar. Nah, siapa yang merumuskan several dependent variable? Konsep persamaan dengan beberapa variabel tergantung tidak dikaitkan dengan satu individu tertentu karena berkembang secara bertahap melalui kontribusi banyak matematikawan. Namun beberapa nama penting yang berkontribusi dalam pengembangan teori ini termasuk Joseph Louis Lagrange, Leonard Euler, dan Carl Friedrich Gauss. Mereka memberikan kontribusi signifikan dalam bidang kalkulus multivarian dan persamaan diferensial parsial. Berkembangnya several dependent variable ini pada abad ke-18 dan ke-19, yaitu lebih dari 200 tahun yang lalu. Dalam fisik dan teknik, eh,
dalam analisis sistem dinamis yang kompleks di mana beberapa variabel tergantung saling berinteraksi. Dalam ekonomi, perumusan ini dipakai dalam model ekonomi yang melibatkan beberapa variabel tergantung seperti konsumsi, produksi, dan harga. Dalam biologi, model ekosistem yang melibatkan interaksi beberapa spesies dan variabel lingkungan. Dan dalam ilmu komputer, dalam pembelajaran mesin dan analisis data, di mana algoritma sering melibatkan beberapa variabel tergantung untuk membuat prediksi atau menemukan pola. Apakah memang permasalahan ini sebenarnya sudah bisa diotomisasi? Ya, dengan menggunakan perangkat lunak canggih seperti MATLAB, Matematika, Python, R, dan software simulasi. Ketika kita memiliki beberapa variabel dependen, persamaan Euler-Lagrange untuk sebuah fungsional dengan n variabel dependen y, x adalah do f per do y min d per dx, do f do y aksen i sama dengan 0 untuk i sama dengan 1, 2, sampai dengan n. Selanjutnya ada Lagrange equation. Lagrange equation ini adalah kumpulan persamaan diferensial parsial yang digunakan dalam mekanika untuk mendeskripsikan gerak sistem partikel atau sistem koordinat umum dengan menggunakan pendekatan variasional. Mereka mengembangkan prinsip-prinsip kalkulus variasi dan dengan menggunakan hukum gerak Newton atau dengan hukum gerak Newton. Siapa yang merumuskan Lagrange equation ini? Persamaan Lagrange dirumuskan oleh Joseph Louis Lagrange, seorang matematikawan dan astronom Prancis Italia yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang mekanika analitik. Lagrange memperkenalkan konsep ini dalam karyanya yang terkenal Mekanik Analitik yang diterbitkan pada tahun 1788. Lagrange equation ini diterbitkan pada tahun 1788, lebih dari 230 tahun yang lalu. Pada mekanika klasik, Lagrange equation ini digunakan untuk menganalisis gerak benda dalam berbagai sistem mekanik, baik yang sederhana maupun kompleks. Dalam fisika teoritis, dalam mekanika kuantum dan teori medan, metode Lagrange digunakan untuk memformulasikan dinamika sistem. Dan untuk teknik mesin dan teknik penerbangan digunakan dalam analisis dinamika sistem mekanis dan struktural termasuk desain pesawat dan kendaraan ruang angkasa. Dan juga untuk matematika terapan, perumusan ini tuh dipakai untuk dalam pemecahan masalah variasional dan optimasi. Lagrange equation ini sudah bisa diotomisasi oleh teknologi dengan menggunakan perangkat lunak canggih seperti MATLAB, Matematika, Python, software CAD, dan software MBD. Persamaan Lagrange adalah dasar dari mekanika analitik. Untuk sebuah sistem dengan n koordinat umum Q1 dan Q.I, maksudnya koordinat umum QI dan Q.I, kecepatan umum Lagrangian L didefinisikan sebagai L sama dengan T min V, di mana T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Persamaan Lagrange adalah D per dt do L per do Q dot I minus do L per do Q I sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Selanjutnya, bab isoperimetric problem. Isoperimetric problem adalah masalah optimasi yang melibatkan minimasi atau maksimasi suatu fungsi di bawah kendala bahwa panjang atau luas suatu domain tertentu tetap konstan. Misalnya, mencari bentuk kurva tertentu yang memiliki panjang tetap dengan luas tertinggi atau terendah. Siapa yang merumuskan isoperimetric problem ini? Yaitu Zenodorus, seorang matematikawan Yunani dari abad kedua sebelum Masehi yang menyelidiki bentuk-bentuk geometris dan menyimpulkan bahwa di antara semua bentuk dan dengan keliling yang sama, lingkaran memiliki luas terbesar. Dan juga Jacob Steiner, matematikawan Swiss yang memberikan bukti formal dan lebih modern
pada abad ke-19. Nya menggunakan alat-alat dari geometri dan kalkulus variasi. Zenodorus, masalah isoperimetrik yang dipelajari oleh Zenodorus sekitar abad kedua sebelum Masehi. Berarti ini dikenakan lebih dari 2.200 tahun yang lalu. Sedangkan dari Jacob Steiner memberikan kontribusi signifikan pada masalah ini sekitar tahun 1838 atau sekitar 200 tahun yang lalu. Dalam matematika murni, penelitian dalam geometri dan analisis matematis seringkali masih mencakup masalah isoperimetrik. Dan dalam fisika dan dalam biologi, konsep ini digunakan untuk memahami bentuk-bentuk alami seperti membran sel dan gelembung sabun dan memaksimalkan volume dengan luas permukaan umum. Optimasi dan teknik isoperimetric problem ini digunakan dalam desain struktur untuk memaksimalkan efisien material dan ruang seperti dalam arsitektur dan rekayasa. Eh, apakah memang perumusan ini atau isoperimetric problem ini sebenarnya sudah bisa diotomasi oleh teknologi yang ada sekarang? Ya, bisa dengan beberapa perangkat lunak seperti Matematika, MATLAB, Python, dan software CAD, Computer Aided Design, yang biasanya digunakan dalam rekayasa dan desain untuk mengoptimalkan bentuk sesuai dengan kriteria isoperimetrik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.